Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, ya, kita sharing dengan istri yang luar biasa, ya, yang sistematis sehingga hasilnya bisa produktif, ya, sehingga musyawarahnya itu bisa produktif, ya, atau sharingnya bisa produktif, hasilnya efektif, sarana prasarana efisien. Itu ada 9 cara. Satu, setiap mengutarakan pendapat harus kita rasa empati, gembira, maafkan, mesem, walaupun gak setuju, ya itu belum keputusan terakhir. Jadi itu masih sebatas usulan. Entah itu nanti usulan itu bisa terima atau enggak, itu nanti, ya, bukan sekarang. Kalau setiap kita usulan kok harus segera disetujui atau ditolak, itu nanti kadang-kadang sharing kita menjadi panas, ya, karena kita paksa harus sekarang-sekarang juga harus ada keputusan. Tapi yang keputusan terakhir yang sangat berharga yaitu kita saling memberikan usulan, ya, dengan tenang. Setelah itu nanti kalau cocok ya jujur bilang cocok, terus silahkan dengan kata-kata yang ramah, ya. Kalau mau memberikan suatu usulan baru, ya, setelah nggak cocok, nggak setuju, ya memberi usulan baru tapi dengan nada-nada yang rileks, gembira, ya, rasa empati. Setelah itu nanti kalau contohnya begini, seorang suami usul, ya, seorang suami usul, kalau tapi syaratnya usulnya itu dengan rasa tenang, gembira, rileks, kalau perlu sambil makan-makan, ya, gak usah terburu-buru harus selesai satu waktu itu. Kadang-kadang kalau belum selesai, kalau kita paksa kan nanti bisa panas, kadang-kadang bisa bertengkar, kalau sampai parah itu kadang-kadang bisa cerai. Nah, untuk menjaga itu kita harus sabar. Kalau seandainya waktu itu nggak selesai, ya tenang saja, besok nggak selesai, besok lusa. Akhirnya apa, ya musyawarahnya kita bikin rileks-rileks saja. Pokoknya tetap nggak selesai, kita banyak belajar apa penyebabnya kok nggak bisa selesai. Yang jelas kita kurang materi itu. Makanya silahkan nonton, ya, di video saya, like dan komen, share, ya, silahkan komen apa yang menjadi keluhan Anda, ya, subscribe dan tombol loncengnya supaya mendapat video selanjutnya. Atau di bawah itu, ya, ada selengkapnya itu di tombol, kemudian scroll ke bawah ada video tombol, ya, itu. Jadi akhirnya apa, kalau kita sabar, ya, menunggu sampai menemukan kesepakatan, itu artinya kesepakatan yang luar biasa. Akhirnya keluarga kita bisa punya kesepakatan yang saling bisa menerima, saling bisa menjalani. Tapi kalau kita paksa, kuat gak kuat, kita paksa sekarang juga harus ada solusi, kadang-kadang malah nggak bisa menjalani karena keputusannya itu belum merupakan solusi, kan begitu.
Kalau kita paksa-paksa terus sampai kita panas, bahkan sampai marah-marah, itu nanti rawan kalau sampai nggak didamaikan, itu kadang-kadang bisa menimbulkan suatu keretakan dalam keluarga. Kalau nggak bisa didamaikan biasanya bisa cerai. Makanya untuk menindaklanjuti hal itu, kalau terpaksa nggak ada putusan terakhir yang saling sejalan, ya kita menandakan kita itu kurang ilmu. Ya, berhubung kurang ilmu, kita harus menambah ilmu dengan cara menonton video saya, itu banyak ilmu-ilmu ya. Nomor 2, kalau tidak setuju tetap senang ya, tetap senang, tetap bahagia, rileks saja ya. Karena walaupun kita sudah berhasil ya, nanti tetap ada saja, karena urusan dunia tetap kurang. Makanya walaupun kita tuh sampai marah-marah pun tetap kurang ya. Akhirnya enggak, kita hidup ini enggak bisa bahagia. Makanya rileks saja lah untuk membahas ini. Pokoknya kita marah ya istirahat. Pokoknya kita masih belajar ya, kok terpancing marah, sedang segera istirahat ya. Kita tenangkan hati kita ya. Ada salah satu yang terpancing marah ya, tenang ya. Yang nggak marah ya menghibur, bagaimana caranya. Kalau kita dekati nggak mau ya sementara kita doakan dulu. Kalau nanti dia sudah sadar, kalau orang Jawa sudah lileh ya nanti baru kita hadapi. Kalau dia masih berpaling, itu artinya di salah satu kita ya, salah satunya masih berpaling, itu dia masih belum nyaman. Itu nggak usah dihadapi, cukup doa saja, cukup didoai ya. Karena kita membelanja istri atau membantu suami itu gak cukup dengan uang saja ya. Dengan kita bicara yang baik, kita menambah ilmu, karena uang itu gak ada habis-habisnya. Makanya orang yang berpendapat uang itu bisa membahagiakan, ternyata enggak. Kadang-kadang ya hanya carikan uang, nggak terima, akhirnya cerai juga ya. Makanya setelah mendapatkan uang, yaitu kita sharing, rileks saja ya. Kalau nggak ada uang ya kita sharing, akhirnya hidup kita itu selalu bahagia. Walaupun berhasil berapa saja bahagia, walaupun masih proses bahagia ya. Bisa rileks. Seandainya sudah capek, segera istirahat. Apalagi kalau terpancing emosi ya, kalau bisa ya jangan terpancing. Tapi kalau masih pembelajaran, kadang-kadang ya terpancing juga, tapi segera istirahat ya. Jadi yang nggak marah ya harus ngalah, ngalah, memberikan doa-doa, atau nanti kalau sudah sama-sama sadar baru kita bicara lagi, udah sama-sama tenang. Jadi nomor 2, kalau tidak setuju ya tetap senang dan kita tanggapi dengan jujur. Maksudnya kalau usulannya nggak setuju ya, umpamanya suami usul istrinya nggak setuju ya, dengan nggak setuju kita harus dengan rasa senang, biasa rileks ya. Kita bikin musyawarah yang tenang ya, nggak usah tergesa-gesa. Kalau memang apa yang mengusulkan suami, istri mau setuju atau enggak, itu harus jujur. Kalau enggak setuju ya bilangnya enggak setuju, kalau setuju bilanglah setuju. Sebab kalau enggak jujur, nanti pada dasarnya kita akhirnya terbebani, malah merasa terbebani karena sebetulnya kita enggak setuju, bilang akhirnya kan terbebani. Tapi kalau kita enggak setuju bilang enggak setuju, nanti kan ada lanjutannya.
pemecahannya bagaimana supaya saling setuju sehingga diperkirakan bisa uh, uh, manfaatnya banyak dan kita mampu mengerjakan. Jadi seandainya suami usul istri nggak setuju, ya bilang nggak setuju, kalau nggak setuju alasannya apa, ya kita sampaikan tenang saja dengan rasa gembira, dengan rasa empati, mesem gitu. Nanti kok tetap istri nggak setuju, yang jujur bilang nggak setuju, nanti alasannya apa nggak setuju. Terus kalau si istri mampu memberikan solusi, silakan memberikan solusi. Kalau solusinya sekiranya nggak disetujui oleh suami, ya suaminya nggak setuju, ya dengan rasa empati, ya tetap senang, wajahnya tetap bahagia. Dan kalau suami ingin memberikan usulan, ya silahkan dengan nada yang baik. Kalau itu dibolak-balik begitu terus, ya gantian suami istri sampai menemukan solusi yang akhirnya, kalau sabar begitu, akhirnya semakin menemukan solusi yang akurat, yang sama-sama kira-kira setuju, yang mampu dengan kesadaran. Akhirnya dengan kesadaran hati, kalau dengan kesadaran hati nanti sama sepakat, akhirnya kompak, ya kompak. Seandainya nanti kok terjadi gak jalan, ya kita bahas bersama apa sebabnya gak jalan, apakah terbentur kesehatan, nanti dicarikan solusi. Atau silahkan tanya, tulis di kolom komentar ya nanti, ya, atau di tombol apa itu selengkapnya itu di bawah, itu di bawahnya video, terus di scroll bawah ada video-video banyak, itu diputar supaya ilmunya dapat. Nanti kalau semakin ilmunya banyak, musyawarah itu nanti semakin cepat menemukan solusi. Jangan sampai gara-gara musyawarah itu, ya karena ilmunya kurang terus jadi pertengkaran, terus cerai. Jangan sampai begitu. Karena apa? Manusia itu nggak ada mahir segala bidang. Ya, kadang-kadang ada yang perlu dilatih. Artinya kita suami istri itu yang penting kelebihannya saja kita pandang, adapun kelemahannya kita carikan solusi apa sebab. Karena seandainya kita kawin lagi, walaupun kita milih yang punya kelebihan, ya tetap punya kelemahan. Nanti ya kita musyawarah lagi. Kalau kita nggak sabar musyawarah, ya bisa bertengkar lagi kalau musyawarah nggak sistematis. Begitu, itu fakta di lapangan seperti itu. Karena saya itu kalau ada kejadian-kejadian, saya cari di lapangan apa yang jadi, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya, terus bagaimana solusi yang berhasil. Fakta di lapangan yang berhasil, ya seperti itu yang berhasil, ya dengan cara-cara ini. Ya kita tetap nggak berhasil, harus lebih banyak belajar. Ya silahkan nonton di video-video saya, ya atau tanya, tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab video selanjutnya. Karena kalau anda biasanya, ya orang teman-teman kita, kalau hanya walaupun sudah kuliah, walaupun sudah guru, walaupun sudah apa gitu, kendalanya lupa, ya kendalanya lupa. Setelah lupa, akhirnya kadang-kadang jadi bertengkar. Buktinya ada orang-orang berselisih itu setelah saat datang, ini Pak, konsep ini baik nggak Pak? Ya baik. Lah mengapa Bapak kok sampai begini? Apa alasannya? Oh saya lupa. Loh, ternyata
manusia itu kelemahannya di sana itu nggak mau menulis. Ya saya lihat walaupun guru walaupun siapa nggak mau menulis. Nah, karena masalah banyak, kita keluarga semakin lama semakin besar ya, apalagi punya anak, permasalahan semakin banyak, kalau nggak kita tulis lupa. Sehingga bagaimana saya, berhubung orang-orang itu malas nulis, akhirnya saya pakai video. Dia nggak usah nulis, nanti di bawahnya kan ada deskripsinya ya, bisa dibaca atau langsung diputar video bisa didengarkan. Nah itulah orang-orang yang malas, baik dari anak-anak atau anak remaja bahkan orang tua, itu ternyata saya lihat itu di mana-mana itu malas untuk menulis dan membaca buku tulisan. Pada standarnya ilmu yang kita tulis atau kita raih itu standarnya harus diulang-ulang minimal itu 30 hari. Setelah itu ya diulang-ulang lagi terus. Seperti nyober itu minimal kan 30 hari. Kalau nyober pertama, kalau kita sangat minim ilmu, dikira kita belajar pertama langsung mahir. Kalau nggak mahir kita pindah. Nah, akhirnya selamanya pindah terus kalau begitu, ya nggak. Nah, supaya nggak pindah-pindah bagaimana? Kalau kita sudah merasa mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, ya kita ulang-ulang. Nah, contohnya ini kan jelas kalau berdasarkan survei saya di lapangan atau apa yang saya kerjakan keberhasilan di lapangan, ya itu memang bukti, ini nggak sekedar teori ya. Jadi saya menyampaikan ini berdasarkan saya survei di lapangan, apa keluhan mereka, apa sebabnya mereka, apa kemalasan mereka, disebabkan karena apa ya, karena ya nggak ada yang membantu. Akhirnya saya membantu memberikan suatu video-video, akhirnya mereka semangat untuk membaca ya. Kadang-kadang semangatnya karena dia ingin mengontrol saya. Kalau anak sebagai ayah ini dikontrol, apakah nanti salah apa benar, kalau salah nanti juga ikut tercemar anaknya kan gitu. Kalau seandainya benar ya bisa untuk pedoman, dia sudah masuk memori dia, sehingga sangat sulit untuk terpengaruh di luar-luar yang informasi nggak jelas. Walaupun informasi nggak jelas, kalau diulang-ulang mereka itu sudah meyakini, masuk di otak anak-anak kita kadang-kadang. Nah, solusinya apa? Solusinya ya kita solusinya kita muter video ini sangat-sangat mudah. Buktinya di sana sini saya dengan YouTube saya itu banyak yang berhasil. Saya cek di lapangan itu perubahannya banyak. Ya, apa itu, komunikasinya itu sangat-sangat bagus, akhlaknya jadi bagus. Akhirnya apa? Kalau orang itu akhlaknya bagus, ya Allah Tuhan yang Maha Esa sikan bagus, dia akan dibalas. Jadi rezeki itu ditentukan dengan akhlak kita yang bagus. Nah, ada orang akhlaknya jelek kok berhasil, bagaimana? Seandainya berhasil, nanti pada akhirnya mendapatkan suatu balasan, dapat karma dari Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Jadi dia sudah mendapatkan keberhasilan tapi ditebus dengan apa itu, karma. Akhirnya susah juga begitu. Dan akhirnya di sini orang yang nimbrung channel saya ya banyak yang ganti haluan ya, ganti haluan yang baik gitu. Tiga kalau tidak, empat ya, saling menanggapi ya, saling menanggapi. Pamannya ada salah satu yang sulit ditanggapi, kalau nggak setuju jujur bilang keras, tapi dengan cara-cara yang baik. Akhirnya apa?
saling menanggapi, walaupun nggak setuju, saling menanggapi, nanti malah semakin lama semakin menemukan solusi yang sama-sama setuju. Akhirnya kalau sama-sama setuju, nanti kita semangat untuk paham. Ibarat nyopir nembak itu ya ibarat tujuan itu sudah jelas di musyawarah, akhirnya jelas tujuannya ke Surabaya, di sana ada uang banyak, akhirnya kan setuju berangkat. Tapi kalau musyawarah itu nggak diirik pakai standar ini, biasanya jadi marah-marah, akhirnya nggak tahu tujuannya di mana, akhirnya nggak ada action. Ya begitu, nggak ada action, nggak ada kesemangatan, atau nggak ada kekompakan. 5. Kalau jadi menanggapi dengan jujur, akhirnya semakin, walaupun, dan jangan dipaksa saat itu. Kalau terpaksa belum mencapai kesepakatan, jangan dipaksa. Kalau sudah capek, apalagi sudah mau marah, itu harus segera diberhentikan. Artinya ilmu kita masih kurang ya, atau kesehatan kita, energi kita tekor ya, pemikiran kita energinya sudah mendekati habis, sehingga perlu dicas dulu, makan minum rileks. Nanti kalau sudah bugar lagi, kira-kira waktunya ada, ya musyawarah lagi, apa besoknya apa kapan. Kalau sudah di musyawarah berhari tetap nggak kunjung solusi, artinya kita kurang ilmu. Nah, kita menambah ilmu begini. Karena kalau penyelesaian masalah ini kadang-kadang ya ada yang lulus ya, di sana ada yang lulus, tapi bagi orang yang ketinggalan atau lupa, atau sudah kuliah tapi lupa karena banyak urusan, sehingga tentang ini, sebab menyelesaikan masalah itu harus, kalau saya menyelesaikan masalah itu kan dari bujang ya, berarti saya akan praktek sudah lama kan apa. Tapi Anda mungkin untuk menyelesaikan masalah ini kan mungkin masih cari-cari ya siapa orangnya. Kalau mencari seperti saya, kalau sudah praktek lama, artinya kan beda daripada Anda mencari orang-orang yang masih baru, kan begitu. Kalau saya sudah menangani lama, bahkan sudah nyurvei di mana-mana, permasalahan di mana, mulai tingkat bawah sampai atas, dan keberhasilan saya juga mulai bawah sampai atas. Artinya penyampaian itu kan secara proporsional ya, gitu, secara sistematis. 6. Walaupun musyawarah sampai berhari-hari belum cocok, kita harus tetap sabar ya, dan gembira sampai menemukan kecocokan ya. Kalau seandainya masih pembelajaran kok timbul ada yang cemberut, itu ya istirahat, perlu kita hadapi dulu. Kalau nanti kita hadapi malah tambah cemberut, tambah marah-marah, tambah, ya kita doai saja karena membelanja atau membantu suami istri itu harus gak cukup pakai uang atau apa gitu ya. Kalau sudah kita bantu dengan beraneka ragam kok tetap jalan buntu, ya kita doa sampai mendapatkan ketenangan. Kalau yang lupa suami ya, kalau yang marah suaminya ya istrinya, mungkin suaminya sedang kritis ya, ilmu atau dari capek bekerja atau bagaimana, banyak masalah, istrinya mengalah ya, memberikan suatu doa, mendoakan, dan diniati itu perjuangan. Karena ya, diniati seorang istri
itu bisa berhasil ya karena perbuatan baik kita ya, untuk menunjukkan perbuatan baik. Kalau suami sedang ya kelemahan, kita harus ngalah mendoakan, atau sebaliknya istri sedang kelelahan, sedang salah paham, sedang kurang ilmu sehingga marah-marah, ya suami harus ngalah ya, berikan doa dulu ya, sampai hatinya tenang, atau hatinya suami istri tenang semua. Nah, setelah itu kalau sudah tenang, nanti baru kita melangkah selanjutnya yang harus kita langkah. Karena di sana-sana kalau kita sudah tempuh dengan berakhir-akhir nggak berhasil, ya solusinya tetap doa. Kalau orang-orang yang mengerti makbulnya doa, dia mengerti ya, kalau terjepit suatu bahkan terancam segala sesuatu sudah dia ya doa. Contohnya mau naik tangga 1 nggak lulus ya, sudah dilengkapi ini dan itu nggak lulus ya, atau untuk perlengkapan itu nggak ada ya, kita berdoa. Akhirnya setelah berdoa, doa yang makbul, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Kita langsung mendapatkan solusi lewat pemikiran yang cerdas. Biasanya begitu. Nah, doa yang makbul itu sebelum terjepit masalah itu sudah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Contohnya ini di channel ini kan kebiasaan-kebiasaan bagus ya. Itu atau dibantu dengan lingkungan Anda yang bagus. Siapa yang Anda anggap bagus, siapa. Nanti kan ya interaksinya bagus ya, kita nggak merugikan siapa saja, nggak ada orang yang terancam. Seandainya kita merasa salah, ya kita minta maaf pada dia. Akhirnya apa? Walaupun kita salah, kalau sudah dimaafkan artinya kan nggak dosa. Nah, dengan nggak dosa itulah doa kita makbul sewaktu-waktu dibutuhkan, pada waktu kita terjepit di dalam masalah. Sudah kita langkahkan apa saja, nggak kunjung selesai, akhirnya doa makbul itu yang diperlukan. Tujuh, diusahakan jangan marah kalau seandainya musyawarah, seandainya marah ya harus segera dihentikan, ganti acara lain yang segera rileks ya. Atau kalau marah ya kita berhenti ya. Tapi diusahakan jangan marah ya, diusahakan. Tapi kalau masih latihan terpaksa belum mampu ya istirahat gitu. Salah satunya membantu, yang gak marah itu membantu, entah pakai doa, entah pakai apa. Jangan sampai terus kita bertengkar. Kalau kita bertengkar itu menandakan kita itu kurang ilmu gitu ya, entah salah satunya entah dua-duanya. Kalau kita bertengkar itu sebagai kompasnya atau sebagai ukuran atau sebagai avonya kalau kita servis gitu, avometernya. 8, bisa dimulai sharing lagi dengan syarat hatinya sudah dibersihkan dulu ya, nggak ada ingin saling menjatuhkan ya, saling ya, semua kita hargai ya, kita hargai walaupun salah ya, kita tetap menghormat walaupun salah ya, tetap menghormat, karena kesalahan itu masih bisa diproses ya, walaupun seandainya diproses kali itu
nggak bisa tuntas, artinya kita masih kurang ilmu, kita perlu menggali ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu kok tetap, itu artinya kita kurang mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang itu minimal 1 bulan, seperti nyopir itu. Nyopir kalau baru 1 kali capeknya luar biasa, nggak ngatasi masalah, paling hanya pembelajaran. Tapi kalau pembelajaran sudah diulang 30 hari, nanti baru ada hasil. Ya, setelah itu diulang-ulang terus, begitu caranya. Kadang-kadang banyak teman-teman yang belum paham itu, makanya silahkan teman-teman Anda atau teman kita di share biasanya saya share di YouTube atau di status-status WA, Facebook, itu akhirnya mereka tuh perubahannya sangat gratis. Karena apa? Channel saya ini nggak sekedar teori. Setiap saya mengalami kegagalan di lapangan, itu saya pelajari. Jadi setiap gagal saya kesempatan belajar dengan tenang, dengan bahagia. Ya, karena apa? Kegagalan itu setelah dipelajari ya. Pol-polnya sudah dipelajari kok tanda kutip malah terancam, malah gagal atau bagaimana, itu segera mengambil makbulnya doa. Akhirnya Allah memberikan suatu solusi. Karena apa? Kalau kita doa, artinya kita punya bala tentara, Tuhan Yang Maha Esa dan malaikat. Malaikat kan yang diutus. Kadang-kadang kita, teman-teman, atau kadang-kadang teman-teman ada yang kalau nggak diberi penjelasan itu nggak sering nonton video ini. Kalau dia mau mengulang-ulang materi yang ada, kan dia kadang-kadang malas. Walaupun sudah ada pelajaran, karena dengan saya setelkan video ini akhirnya dia semangat. Makanya kalau ada orang-orang yang perlu kita bantu, ya video ini kita share kepada teman-teman kita lewat WA dan lain sebagainya. Sembilan, ya, kalau timbul masalah harus kita rajin belajar. Ya, kita sudah sungguh-sungguh, ya, malah timbul masalah, malah semakin berat. Artinya kita perlu banyak belajar di sini. Pelajarannya sudah disusun yang serapi-rapinya. Ibarat masakan sudah dimasak, tinggal mengenyam. Buktinya mereka sudah mengenyam, alhamdulillah. Gak berat. Seandainya gak saya sajikan yang sudah dimasak, ya Anda seharusnya keliling sendiri. Pada keliling sendiri mulai bawah sampai atas, risikonya berat. Karena seperti mata-mata. Akhirnya apa? Kalau kita dicurigai, akhirnya dibully. Kalau kita nggak kuat, kita bisa jadi korban bully. Kalau kita kurang ilmu, akhirnya ada orang yang dibully, ada yang stres sedang, ada yang stres biasa, ada yang berat. Itu resikonya. Tapi saya kok selamat, bagaimana? Ya saya setiap terjepit masalah doa yang makbul, malah berhasil. Tapi Anda kan kalau seperti saya ini kan belum mampu kuat. Makanya ini anda ini saya sajikan yang sudah dimasak ini, tinggal mengenyam. Karena banyak orang yang tinggal tinggal memutar video, ya ini banyak yang nggak payah-payah berhasil gitu. Jadi ternyata karena saya kan membidangi bidang itu, berhubung saya membidangi bidang itu, saya ya harus mati-matian. Lah Anda juga begitu, bidangnya apa? Lah Anda mahir di bidang apa? Kan juga mati-matian kan. Cuma Anda kalau ada masalah kan belum pernah mengatasi masalah mati-matian. Nah, sehingga berhubung yang mati-matian saya, Anda cukup dumplang video saya ini, alhamdulillah di sana-sana sudah berhasil dengan baik. Ibaratnya
Anda nggak bisa servis mobil, langsung datang ke servis mobil. Kalau bagi servis kan mudah. Kalau kita yang nggak tahu, dikira mobilnya rusak semua sehingga kita malas untuk memperbaikinya ya. Tapi kalau didatangkan servis, padahal hanya komputer apa-apa, cuma kerusakan beda-beda. Nah kita ya juga begitu, kadang-kadang walaupun kita sudah mahir kan bidang-bidang tertentu, tapi kita kan ada bidang-bidang lain yang nggak tahu. Nah bagi yang tahu itu sebetulnya hanya yang dibenerin ininya saja seperti nyervis mobil itu. Makanya saya menanggapi orang banyak itu saya nggak pusing. Karena apa? Paling mereka itu sudah mahir semua, hanya dibantu ini saja kan gitu. Kalau orang yang nggak tahu, ternyata di mana-mana sampai 10 tahun bahkan sampai mati nggak berhasil banyak. Nah, setelah saya yang datang, ternyata hanya ininya saja kan begitu. Cuma lain orang itu masalahnya lain-lain, tapi cuma hanya berapa masalah saja kadang-kadang. Ya itulah teman-teman ya, itulah teman-teman ya, ibarat yang gagal itu bagaimana tuh teman-teman. Yang gagal itu ya kadang di sana-sana yang gagal bahkan sampai 20 tahun bahkan lewat musyawarah ini dan itu ya, kok nggak berhasil bahkan sampai mati nggak berhasil. Itu karena apa? Lah musyawarah itu kan dia kan umpamanya saya kan di bidang servis ya, atau membantu manusia supaya bisa produktif ya. Itu kan ibarat servis, saya nyervis bis ya. Kalau bis di musyawarah ya, nyervis bis di musyawarah. Jadi forum musyawarah itu nggak ada orang yang mengerti tentang bis, itu nggak proporsional bidang nyervis bis. Nah terus apa itu, dia juga nggak tahu bis ini rusak apa enggak, kalau rusak harus diperbaiki di mana, dia nggak tahu. Nah berhubung dia nggak tahu, walaupun di musyawarah sampai mati, kira-kira berhasil nggak? Ya nggak berhasil. Nah, solusinya apa? Solusinya sebetulnya simpel saja, mengundang pakarnya, sudah ahli. Kalau yang rusak itu bis ya datang saja ke bengkel ya. Akhirnya berhubung mereka nggak tahu gambaran seperti itu, akhirnya mereka akhirnya mereka cepat paham. Akhirnya yang tadinya mereka nggak mendukung pada saya, akhirnya semua mendukung. Akhirnya mereka bisa terbantu. Nah, bagi mereka dikira bis ini rusak semua, sehingga dianggap ini orang yang sulit sekali, nggak bisa diatasi. Padahal bagi saya sudah sering kali menanggapi seperti ini paling hanya ininya saja, setelah semuanya masih bagus, hanya ini saja, hanya til gitu sembuh. Nah begitulah, makanya saya membantu banyak orang korban bully dan pembuli itu dengan apa itu, memutar video saya dari channel ini bisa sembuh begitu. Karena apa? Memang saya tahu apa pemikiran dia atau ilmu dia yang kurang ya, pemahaman dia yang kurang apa, saya tahu, sudah saya telusuri dari bawah, karena sudah banyak keberhasilan mulai saya bujang sampai sekarang. Cuma kadang-kadang permasalahan itu berbeda-beda saja. Cuma kan permasalahan yang ditimbulkan hampir kan sama, cuma rumusnya itu sama. Karena ada masalah itu pasti ada yang nggak memahami, entah salah satu apakah dua-duanya. Nah, solusinya diberi ilmu pemahaman sesuai apa yang dia nggak paham, itu sudah apa
Sehingga kebanyakan masyarakat sekarang yang nggak dipahami apa, ya saya menyampaikan apa yang dia bisa paham. Akhirnya kan cepat sembuh, itu artinya. Seperti sepeda motor, kalau didatangkan servis sepeda motor kan cepat sembuh gitu. Adapun orang-orang yang katanya sulit, nggak bisa, itu memang ada, saya juga tahu orangnya, tapi kan itu hanya sekedar mitos. Dia kan bukan bidangnya servis. Servis apa, kalau penyelesaian masalah pada seorang, kan begitu. Saya kira anda insya Allah sudah paham. Seandainya masih belum paham, itu ternyata saya nggak bosan-bosan memberikan solusi, saya nggak bosan-bosan. Karena apa? Orang yang sudah berhasil di sana-sana, ya, secara nggak makan waktu banyak, itu sudah berhasil, tapi mereka tetap dikawal seluruh nasional, bahkan internasional, tetap dikawal. Bagaimana ngawalnya? Lewat channel ini. Lewat channel kan dia terus nonton terus. Kalau pikirannya itu nggak nyaman, berarti menandakan ilmunya kurang. Nonton terus di sini. Karena kalau di luaran sana, contohnya cari dokter di luar, ya, pamannya dokter, ya, walaupun dokter jiwa sekalipun, ya, mereka itu, ya, kalau permasalahan yang pada umumnya, ya mereka itu kadang-kadang nggak tahu sebabnya apa, itu mereka nggak tahu. Lah saya tahu, ya, saya tahu. Makanya kita harus rajin, ya, kita harus rajin. Dalam arti rajin itu, ya walaupun nggak itu rajin, ya, kalau konsep ini kan secara sistematis itu sudah luar biasa. Tinggal apa itu, kalau sudah berhasil nyaman, tinggal itu nanti kelemahannya kalau lupa akhirnya kita ada terjerumus lagi. Karena apa? Lingkungan kita itu lingkungan yang korban bully dan pembuli, walaupun dia nggak merasa atau merasa, dia belum sembuh total gitu, dia belum sembuh total, sehingga kadang-kadang kita ikut bully nggak merasa, atau kita jadi korban bully kadang nggak merasa. Sehingga solusinya, walaupun kita sudah sembuh mutar video ini, ya harus kita ulang-ulang supaya jangan sampai lupa. Karena kalau sampai lupa, contohnya orang nyopir itu kalau nggak lama nggak nyopir, ya dia nggak terginas lagi. Makanya ini harus selalu tiap hari minimal mutar 1 atau 2 atau 3, atau terserah Anda untuk mengaturnya, itu supaya memori kita tetap ingat. Karena kalau kita nggak memerlukan untuk memutar, kalau sudah sibuk, energi kita kurang, sudah lupa, kadang-kadang lupa untuk muter lagi. Lah mumpung kita ingat, ya putar terus, minimal satu video atau beberapa video satu hari sekali. Kalau Anda memang menganggap lebih bagus, ya ditambah lagi. Kalau lebih bagus, ya tambah lagi. Lah itu terserah Anda bagaimana setelah Anda nanti, ya. Itulah kejadian di lapangan itu begitu itu. Jadi saya menerangkan ini bukan sekedar teori. Sebab apa? Kalau menjurus permasalahan sekarang pada umumnya, ya, di lapangan itu, ya, memang begitu. Kita harus selalu menjaga diri, harus diulang-ulang ini. Ya, karena apa? Sekarang ini di mana-mana bully dan korban bully sudah banyak, walaupun
mereka merasa atau walaupun kita tahu atau tidak tahu, sehingga kita ibaratnya kita akan bergaul kepada mereka, ibaratnya kita itu lewat kadang-kadang jalannya itu gelap ya, kita harus punya senter ya. Nah senter kita itu ya ini yang sudah saya masak ini ya, harus selalu diputar. Karena apa? Kalau nggak selalu diputar, karena senternya ini ada baterainya. Nah baterainya itu kalau harus selalu dicas supaya nggak kehabisan. Nah kita juga begitu, karena kita itu manusia kelemahannya pelupa ya, harus selalu kita ingat ya, harus selalu kita cas tiap hari minimal berapa video. Anda sendiri yang mengatur ya, yang menentukan ya. Jadi kita menghadapi sekarang itu harus ekstra hati-hati, sebab kalau kita sudah kena duri ya, kalau kena duri kita merasa, tapi kalau kena, karena apa, pembuli itu awalnya kan dari penyusup ya, penyusup. Kalau penyusup dari luar negeri itu kelasnya Kopassus, kekuatannya, kecerdasannya. Jadi dia boleh dikatakan intel, dia bisa menyembunyikan dengan dibungkus yang baik-baik, sehingga karena bully itu asalnya dibungkus dengan seakan-akan dia pura-pura jadi ulama ya, dengan alasan ini saya harus bertanggung jawab, padahal dalam langkahnya itu nggak benar, sehingga merusak di dalam, merusak mentalnya. Banyak orang-orang yang mentalnya itu jatuh bodoh. Akhirnya apa? Setelah dia bodoh dengan dibully oleh mereka, kalau dia nggak ngikut kan dibully, kalau ngikut nggak dibully. Akhirnya bagi orang yang paham ilmunya seperti ini, dibully nggak mau. Tapi berhubung dia ilmunya belum standar ini, ilmunya masih pintar di bidang lain, tapi kita nggak mengetahui ilmu ini, kadang-kadang dibully nggak merasa, kita kena ancaman nggak merasa, pemikiran kita sudah nggak cerdas berapa persen nggak merasa, hubungan kita pada rekan-rekan sudah dihambat oleh dia, kita kadang-kadang nggak merasa, sehingga kekompatan kadang-kadang sudah masuk dalam keluarga kita nggak merasa, sehingga kita dalam kurang kompak, kurang rukun, pembinaan nggak bisa standar, di lingkungan juga begitu. Karena apa? Saya merasakan sendiri, karena pada waktu saya berjuang masih muda, nggak seperti sekarang hambatannya. Sekarang itu pembuli sudah menyebar di mana-mana, makanya kita harus ekstra hati-hati. Lah ini istilahnya filternya ya, ini materi dari saya, filternya nanti Anda bisa memfilter pakai ini, sehingga Anda bisa terang. Ibarat ada senter ya, ibarat ada duri-duri, kita ada senter, sehingga kita nggak sampai kena duri. Karena bully-bully ini walaupun dia bukan asli pembuli penyusup dari luar, tapi dia kan ikut-ikutan dari yang sudah sudah menyebar. Jadi secara sengaja ikut-ikutan. Dengan ikut-ikutannya, contohnya begini, sebagai orang tua dengan alasan lah ini saya kan tanggung jawab bina anak saya, kalau saya nggak bina dosa. Tapi dia nggak tahu standar pembinaan seperti apa, kalau ada masalah diselesaikan seperti apa. Itu dia nggak mahir dalam penyelesaian masalah, akhirnya nggak selesai, anaknya tetap stres, tetap nggak bisa fleksibel. Tapi dengan orang-orang korban bully dengan ini ya, yang saya susun ini, alhamdulillah mereka malah semakin meningkat yang luar biasa. Karena apa? Saya menyusun video ini sebelumnya sudah saya tulis di buku-buku. Setiap saya menghadapi kendala
Ya saya berdoa, setelah mendapatkan hasil solusi, hasilnya nyata, saya tulis di buku. Nah, setelah itu menghadapi kendala lagi, sama kesempatan belajar. Nah, saya pelajari tetap sulit, terus berdoa Allah memberikan solusi lagi. Dari titik terakhirnya kalau sulit itu doa. Itu sudah berkali-kali saya. Makanya itu sebagaimana kalau kita sudah berkali-kali berhasil, artinya kita sudah lepas dari trauma. Kalau kita nggak segera cari ilmu dengan cara yang sistematis seperti ini, kita lambat untuk sukses, itu lambat untuk membuktikan, sehingga trauma. Kalau sudah gagal trauma, mau begini nanti takut gagal. Tapi kalau kita sudah lulus dari tangga 1, udah lulus, udah pede, nah tinggal naik tangga 2, udah lulus pede. Tapi kalau tangga 1 saja kita nggak lulus karena kurang ilmu, sehingga kita trauma, mau langkah ini takut, langkah gagal, nggak melangkah gagal, artinya gagal. Itu ya, makanya ya setelah itu niat kita harus menolong orang yang perlu ditolong. Sebenarnya hari ini orang yang perlu ditolong itu terutama orang-orang yang tidak menyadari kurang ilmu, nggak menyadari kurang ilmu. Sehingga kalau kita mau nolong itu sebenarnya mudah. Ya, saya yang berjuang mati-matian duluan, Anda juga cukup untuk share. Nah, itu membantu orang yang membutuhkan, itu balasannya lebih banyak. Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang membalas, entah nanti dibalas ketenangan hati, apakah dibalas rezeki berupa uang, atau dibalas anak-anaknya bisa damai. Nah, itu Tuhan Yang Maha Esa yang tahu, ya enggak? Itu saya sendiri sudah merasakan itu. Nah, dengan saya selalu, karena apa? Kalau orang-orang yang paling dibantu nggak dibantu, artinya kepemimpinan itu nggak adil. Nah, saya kan kasihan kalau kepemimpinan itu nggak adil, padahal dia sudah istilahnya sudah menetapi tanggung jawab walaupun sebatas kemampuan ya. Dari guru-guru juga itu sudah. Ya, tinggal saya punya kemampuan di bidang ini, kok saya nggak berjalan dengan kemampuan saya. Nah, sementara mereka sudah berjalan dengan kemampuan masing-masing, karena kemampuan orang kan beda. Yang dituntut itu kan kemampuannya. Ya, saya mampu nggak menjalankan, nah itu saya kena balasan yang jelek nanti oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan Anda juga begitu. Kalau Anda sudah memahami ini, sudah menganggap ini barang bagus, kok Anda nggak mau share kepada saudara-saudara atau siapa yang perlu dibantu? Padahal itu kalau nge-share itu Anda kan nggak terancam ya. Sekarang kan zaman share, Anda nge-share kan nggak ada ancaman. Itu artinya mampu. Lah itu nanti Tuhan Yang Maha Esa akan tahu. Saya rasa nggak, selanjutnya Anda sudah paham. Itulah, itu kata-kata saya itu saya sangat hati-hati supaya nggak menyinggung perasaan Anda. Tapi walaupun begitu, seandainya menyinggung, ya saya minta maaf. Silahkan tulis di kolom komentar apa ya, supaya saya tahu kalau Anda tersinggung, sehingga saya pelajari mengapa. Akhirnya saya benahi apa kekurangan saya, nanti saat menampilkan lagi video yang lebih bagus. Karena apa? Saya bisa begini karena saya memperbaiki dari kegagalan, dari apa itu, tegur-teguran atau kritik-kritikan dari kawan-kawan, sehingga setiap ada kritikan itu malah ini kesempatan untuk belajar. Akhirnya apa? Akhirnya saya semakin sistematis, saya semakin produktif, hasilnya
efektif, sarana-sarana semakin efisien. Nah, seperti sekarang ini sudah terbuktikan efisien. Saya produktif, artinya saya sudah menyebar secara internasional. Sekian, terima kasih. Silahkan like, share, dan komen. Tombol loncengnya tanya tulis di kolom komentar supaya ya ada video-video selanjutnya ya, atau itu di bawahnya kan ada selengkapnya di tombol itu, nanti di scroll ke bawah kan ada video short atau video apa itu, nanti di tombol ya. Kalau di atas ada video, ada short, itu di tombol semua itu nanti kan muncul video-video. Nah, terima kasih atas kepedulian Anda untuk menyempatkan waktunya ya. Semoga yang mau mendengarkan channel saya dan mau share, semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa atas kepedulian Anda kepada terutama orang-orang yang perlu kita bantu ya. Caranya bagaimana? Anda mudah saja share di, kalau teman dekat Anda biasanya yang lancar itu cepat terbaca itu di share di apa itu di status. Kalau di status kok di situ nggak ada, kalau Anda berstatus nggak ada orang yang, masih ada orang yang nggak melihat, kalau orang itu sekiranya perlu dibantu, langsung saja share kepada orangnya. Kalau sekiranya menurut perhitungan Anda itu aman dalam artinya kita nggak terancam fitnah atau kurang sopan atau bagaimana, itu terserah Anda, keputusan Anda. Yang penting baiknya bagaimana. Kan perkataan saya ini kan nggak, kalau untuk Anda kan nggak perlu dimakan mentah-mentah ya. Silahkan saring dengan filter Anda. Kalau baik ya kerjakan, kalau sekiranya nggak sesuai dengan situasi kondisi jangan dikerjakan. Nanti yang rugi ya Anda karena nggak memfilter ya. Tapi saya rasa kalau Anda selalu memutar video ini, filter Anda semakin kuat ya. Kalau mereka-mereka yang kurang ilmunya biasanya semua informasi, kalau dia sudah mendapat informasi dari idolanya, kadang-kadang kalau nggak, dia kurang ilmu itu nggak difilter dulu, semua ditelan. Nah itu akhirnya timbul masalah. Kalau timbul masalah jangan khawatir ya, langsung ini solusi masalah ya. Tonton di video ini ya. Cukup sekian, terima kasih ya. Semoga yang nonton di channel ini ya, dan mau share, teman-teman bisa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu yang kesaksian di lapangan, yaitu kadang-kadang dibalas ketenangan hati, keluarganya bisa rukun kompak, rezekinya bisa di antara keluarga itu saling mengalir, itu sebagai balasan. Karena saya pernah ditegur, mengapa ngurusi orang lain? Nah, terus saya jawab, saya dengan mengurusi orang lain yang perlu ditolong, itu saya jaminan akan ditolong oleh Allah ya. Begitu, itu jaminan. Akhirnya pemimpin kita bisa adil, karena pemimpin kita kan ya ada kelemahan juga. Kalau musuh yang namanya pembuli atau korban bully itu
baik mulai bawah sampai atas itu, wah, dia nggak berani maju paling lewat umum, nasihat umum atau forum-forum umum. Kalau langsung seperti saya itu jarang yang berani karena bukan bidangnya. Terus saya kok berani karena kan saya punya fakta banyak. Jadi kalau ada orang yang menyangkal, ini faktanya, kan begitu enak. Tapi bagi mereka karena bukan bidangnya, nanti cari faktanya dia kan akan jatuh, ya kan jatuh. Nah, daripada jatuh, kalau jatuh dia kan akhirnya malah pamornya kan kurang, akhirnya berantakan anak buahnya, ya. Daripada berantakan menunggu dia doa saja, akhirnya dengan doa mereka akhirnya saya datang langsung kadang-kadang atau memberikan suatu unggahan seperti di Facebook atau di mana-mana, di WA, di status WA, seperti itu. Jadi ya terima kasih ya, cukup sekian, terima kasih.